silakan saya kasih waktu 10 menit lah sambil nunggu yang lain belum kelihatan. Teman-teman yang tidak berhalangan syar'i, tolong nanti buka kamera. Silakan karena tadi perkuliahan sudah dibuka, jadi silakan dipelajari soal yang rencana soal luasnya seperti apa ini. Kemudian nanti bisa ditanyakan 10 menit kemudian ya, silakan ditanyakan selain dipelajari. Oke. Dulu 10 menit ya. Di rencana itu bentuknya adalah makalah juga dari makalah juga nanti PowerPoint ya, nah, untuk presentasinya bentuknya adalah PowerPoint. Di pertama judul analisis website ya, mungkin pilih objeknya sekolah, tapi yang sama ya. Kalau sekolah misalnya sekolah mau di tingkat SMP, berarti SMP semua. Nah, kemudian ada bisnis sama bentuk usahanya, website bisnis. Kemudian analisis website untuk mendapatkan praktik terbaik, meningkatkan branding institusi atau tadi sekolah branding sekolah, bahkan toolnya apa ya. Dan di sini tool ada, gunakan banyak tool ya. Yang bisa dipakai misalnya kan Semrush ya, Semrush. Misal ada Semrush. Terus bisa juga menggunakan Ahrefs. Ahrefs ya, Ahrefs juga. Atau bisa juga menggunakan Google Console. Nanti bentuk makalahnya ada pendahuluan, latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah. Ya, kemudian ada tool analisis yang dipakai tadi, Semrush, Ahrefs, Google Console, DLL atau silahkan aja banyak ya. Bisa pilih sesuai dengan selera. Itu nanti dijelaskan di turunnya itu betul ya. Kenapa memilih itu ya? Pun dijelaskan penjelasan umumnya ya, buat satu itu kaitannya dengan penjelasan singkat tentang tool ya, tool analisa. Terus yang dipakai yang 2 titik
lebih ya, kurangan. Usah nawarin masuk, saya baru mulai. Ya itu pakai. Ya. Oke, gitu teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Mungkin sambil jalan, sambil diskusi. Halo, ada orangnya? Jadi besok untuk UAS itu rancangannya ini bentuk. Rancangannya bentuknya itu yang tampak di layar. Ya, jadi judul nih misalnya. Ini kedengaran suaranya? Suaranya kedengaran apa enggak nih? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Masuk, Pak. Iya, oke. Jadi judulnya analisis 5 website terserah. Mau ambil sekolah. Kalau sekolah berarti sekolahnya sama. Jenis website sekolah. Kalau bentuknya retail ya berarti sama retail. Mau bisnis juga sama 5 website. Nah untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan traffic terbaik atau tulisan trafficnya pakai apa, pakai K ya, pakai F, pakai P ya. Traffic terbaik guna meningkatkan branding institusi. Nah branding institusinya kalau institusinya balik lagi ya. Meningkat branding institusi menggunakan tool, misalnya apa, pilih salah satu. Misalnya Semrush, ada Ahrefs, ada Google Console, ada DLL, ada namanya DLL softwarenya, dan lain-lain. Silakan ya. Yang penting itu merupakan tool analisis untuk website, gitu ya. Jadi untuk ujian akhir ini bentuknya ada makalah, ada PowerPoint, gitu ya. PowerPoint makalahnya ini isinya, PowerPoint-nya paling 6 slide ya, 6 slide judul, problemnya apa, sampai dengan toolnya dan solusi seperti apa gitu. Nah di latar belakang masalah nih, bukan masalah ya, bukan masalah ya, masalah di latar belakang masalah itu apa alasan Anda mengambil judul analisis misalnya 5 sekolah gitu ya, alasannya apa dijelasin, itu nggak perlu panjang lebar ya, yang jelas sudah representasi terhadap alasan, sudah memberikan dasar alasan yang kuat ya. Gak usah berlembar-lembar, mungkin 1 lembar aja 1 halaman cukup ya, kalau memang sudah mewakili. Yang kedua, identifikasi kira-kira masalahnya apa ya.
masalahnya yang terjadi secara umum ya. Kemudian batasannya, ada batasan Anda itu apa? Misalnya hanya akan melihat dari traffic, kemudian ada ya nanti kita bahas ya kita kembali lagi buka yang kemarin. Kemudian apa batasannya itu ruang lingkup lah, sama aja dengan batas itu sama dengan ruang lingkup. Ya. Ini set atau ruang lingkup lah. Ruang lingkup yang akan dikaji apa? Kemudian penjelasan yang bab 2-nya adalah tool analysis, misalnya tadi memilih SEMrush misalnya. Nah, itu dijelaskan. SEMrush itu apa secara sederhana, secara singkat. Kemudian ya kenapa memilih itu ya, kelebihan kekurangannya apa. Dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Nah, di bab 3 itu, di bab 3 pertama profil ya. Misalnya ambil sekolah SMP negeri 1, SMP negeri 2, SMP negeri 3, SMP negeri 4, SMP negeri 5 gitu ya. Nanti di pertama itu di screenshot ya websitenya, masing-masing sekolah tadi. Itu selanjutnya baru proses analisis berbasis toolnya. Setelah itu baru Anda menggunakan toolnya, misalnya SEMrush ya. Panggil dulu sekolah SMP negeri 1, di screenshot hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, kelima apa. Kemudian dibikin tabulasi ya. Di sini nanti dibikin tabel lah, di tabulasi masing-masing kriteria. Nah, Anda diberi kebebasan kriterianya apa saja, mau nanti ya, mau visit web, kemudian durasinya berapa web, kemudian ada pengunjung unique visitors misalnya, kemudian ada analisis demografinya, ya itu silakan aja, lebih banyak lebih bagus. Nah nanti setelah dibuat tabel, baru tabel itu dijelaskan artinya apa dibandingkan mana yang terbaik. Nah dari mana yang terbaik nanti misalnya yang terbaik SMP Negeri 5. Nah itu kenapa bisa terbaik, itu analisis Anda. Ya, kenapa terbaik, mungkin websitenya rapi, pewarnaannya tidak norak, aksesnya gampang, tidak banyak gambar sehingga galerinya juga sedikit, tidak lemot dan sebagainya. Itu hasil daripada analisa setelah Anda melakukan proses analisis dan dituangkan dalam resume dalam bentuk tabulasi. Gitu. Dan yang keempat adalah bab penutup. Penutup artinya membuat kesimpulan. Kesimpulannya di situ menunjukkan bahwa dari kelima website tersebut yang dianalisis berdasarkan tool SEMrush, maka dapat disimpulkan bahwa website X itu merupakan website terbaik, memiliki traffic yang tinggi, ya. Artinya traffic yang tinggi itu banyak yang dicari orang, ya, sehingga dapat ditingkatkan lagi sebagai sarana untuk meningkatkan branding. Gitu. Nah, saran-sarannya mungkin saran-saran yang bisa dilakukan adalah saran bahwa bagi website-website yang itu perlu melakukan perbaikan ya. Kemudian tool analisis bila perlu tidak cukup satu, tapi ada tool analisisnya tidak hanya satu, ada alternatif tool analisis sehingga akurasinya akan dapat dipercaya. Itu kira-kira penjelasan terhadap rencangan UAS yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga ya, 19 kalau nggak salah ya. Begitu teman-teman, silahkan yang mau komen, mau dijelasin lagi, mau apa silahkan di komen ya. Silahkan.
Silakan Mas Abdul Aziz. Ya, atau mungkin Ya Pak. ini ada. Silakan mau bertanya apa sudah paham mau belum? Itu kalau Sudah sudah Pak. paham ya Sudah paham Pak. syukur kalau udah paham. Ada lagi yang lain? Ini yang ada 8 orang. Ada Rina Triana. Iya Pak hadir. Udah paham belum Rina? Bapak maaf Rina nggak ikut mata kuliah yang pertama Pak. Oh gitu. Ya Jadi cuma kalau karena Rina, ini aja ya. ya soalnya Nina pernah masuk jam 8 tapi nggak bisa masuk Pak. Jadi maaf Nina ikut dari jam 7 tapi Nina ngikutnya mata kuliah kedua Pak. Oh gitu ya. Oke lah kalau begitu. Darah muda. Gimana Dara? Iya Bapak. Paham Dar? Pak ini paham Pak insya Allah. Ini pengumpulannya email atau di print kumpulkan di akademik Pak? Nanti saya hadir. Pas presentasi saya hadir. Insya Allah kalau waktunya pas. Oh gitu Pak. Terima kasih Iya. Pak. Sama-sama. Ada Muhammad Rifki ya. Pak, ini bikin Ada PPT Rifki sama Ahmad. PDF gitu, Pak. Apa? Ini bikin PDF sama PPT-nya, Pak. Jadi 2 gitu. Bikin makalah, bikin Makalah. PPT, terus ya makalah terus PPT dipresentasikan. Itu ada tugasnya 3 ya. Pertama bikin makalahnya, kemudian dibikin PPT, kemudian dipresentasikan. Kalau yang nggak ada kebagian presentasi gimana Pak? Video, ya bikin video presentasi. Nah itu kenapa terima kasih, nanti untuk menutupi yang belum tugas, ya kan? Yang belum ngasih tugas nanti kelihatan jadi ada tugas, ada UTS, ada UAS. Itu ya. Oke, Birrul Walidain. Jelas ya? Ya, Pak, jelas. Oke, kemudian ada Rifki Ahmad. Rifki Ahmad gimana Rifki Ahmad? Rifki Ahmad ya. Ini masih nggak kelihatan ya. Ada Saripudin. Ada masalah. Mana paham Mas Arif? Insya Allah paham Pak. Wah, paham ya. Oke lah kalau paham. Oke. Ada siapa lagi? Repando. Repando, apakah Repando paham dari Repando? Dari Repando Mas Ilham, gimana Mas Ilham? Paham Mas Ilham? Ya Pak, mohon maaf Pak, kebetulan saya ngikutin yang EA doang Pak. Iya. Putus-putus ya Mas? Ya loh. Putus-putus lah, nggak kedengeran malahan.
Sebentar. Faktor sinyal ya. Sinyal saya mungkin yang tidak stabil. Ya, halo Pak. Udah jelas Pak? Ya, suaranya putus-putus Mas Ilham. Ya mungkin jaringan saya Pak yang di sini ya Pak. Lagi hujan soalnya. Iya. Mungkin sinyal saya yang kurang bagus ya. Pas sinyal ini lagi. Mungkin Mas Ilham mungkin di chat aja, tulis di chat Mas. Kedengeran sama sekali Mas. Oke Pak. Jadi sebenarnya saya tadi udah hadir teman-teman ya, di di kampus. Pertimbangan saya karena hujan sangat lebat ya, hujannya juga kelihatannya, prediksi saya nih, aduh, lost your network. Oke, saya ulangi lagi. Kedengeran suara saya? Masuk Pak. Kedengeran Pak. Ya kayaknya bermasalah ya. Jadi tadi saya udah datang ke kampus sebenarnya, tapi pertimbangan karena hujan ya, kemungkinan hujannya ini sampai sore, mungkin sampai teman-teman pulang kantor, jadi dikhawatirkan malah nggak ada yang datang, ya saya ambil keputusan untuk online, saya balik lebih awal. Gitu ya. Ini suaranya. Gimana suaranya, bisa dengar teman-teman? Dengar Pak. Masuk Pak. Dengar ya. Memang putus-putus nih kayaknya suasana hujan ya, hujan, efek dari hujan. Oke, jadi itu tugasnya pengganti UAS yang jelas. Jadi ini waktunya kuliah Big Data Analysis, silakan ditanyakan ya. Jadi biar jelas, karena nggak tahu ini pertemuan terakhir atau pertemuan masih ada pertemuan lagi sih teman-teman. Terakhir Pak. Minggu depan minggu tenang. Ya udah, maksud saya ini dituntasin. Kalau emang ini minggu depan minggu tenang, ya supaya hidupnya tenang tuh, sambil mengerjakan silakan dipertanyakan ya. Ini kaitannya dengan big data analisis seperti itu. Silakan ya. Masa pertama adalah membuat makalah ya. Jadi ini pengganti UAS Pak? Ya ini UAS. Jadi UASnya nanti bentuknya mini paper, mini penelitian, mini riset ya, dengan menganalisis website, 5 website. Itu. Nah, di situ ada 3, pertama bikin makalah, yang kedua bikin PowerPoint. PowerPoint itu cukup 6 slide aja, maksimal 6 slide. Kemudian dipresentasikan. Nah, kalau saya nggak bisa presentasi gimana? Bikin videonya dikirim. Ya. Itu jadi ada 3 untuk UASnya, nanti 1 di antara itu diambil menjadi nilai tugas. Gitu ya.
Itu Mas Ahmad Rahman ya. Baik, Nah, Pak. Berarti untuk salah satunya ya jadi untuk tugas UASnya objeknya, iya tugas UASnya. Kalau siap. kalau kalau saya tadi mintanya pengennya sih 10 website, jadi agak memetan dikit gitu. Kalau 5 website kan nggak banyak. Tapi katanya kebanyakan Pak, ya udah Kenapa jadi nggak 5 website. kenapa nggak 3, Pak? Gitu. Pagi udah sepakat, pagi maunya ada yang bilang 10 ya kan. Saya mintanya 10 karena kerjain di rumah kan gitu. Tapi 5 aja nggak apa-apa lah. Yang penting nanti hasil seperti apa. Nah, yang jelas nanti ada ilmu baru yang dihasilkan dari hasil riset kecil-kecilan ini. Apa ilmu barunya? Anda bisa membuat sebuah pernyataan bahwa branding itu bisa salah satunya dengan menggunakan website dengan kriteria websitenya harus begini. Itu ada ilmu baru ya, yang didapatkan hasil daripada penelitian ya, gitu. Aisyah ada orangnya nih, Aisyah ada orangnya? Gak ada ya? Gak ada orangnya. Kalau izin Pak nanya, Pak. Ada Pak. Ya silakan. Pak, itu kalau untuk judulnya sama ininya hampir sama kayak judul kayak contohnya kayak pengajuan judul skripsi begitu, hampir sama gitu ya, Pak ya? Ya bersama. Ya bersama biar sambil kalian latihan. Iya, Pak. Soalnya masih kemarin sempat revisi, Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi ini enggak. Ya kurang lebih gitulah kriterianya, ada objeknya, ada gunanya untuk apa, kemudian ada toolnya yang dipakai. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup untuk mata kuliah ini cukup? Cukup. Baru sampai jam 8. Jam 8 nanti masuk lagi. Ya kalau dianggap cukup, kita cukup dulu. Kita masuk materi mata kuliah yang kedua. Ada yang nggak ikut ya? Mata kuliah yang kedua ya? Apa yang kedua ikut semua? Yang pertama yang ada yang nggak ikut ya? Oke, jadi gini, mungkin sebelum saya beralih ke mata kiri, ini hanya mengingatkan saja, mengingatkan kemarin ya, saya mengingatkan dari hasil pertemuan kemarin, ini sekedar mengingat supaya teman-teman nanti lebih maksimal, mengingatkan hasil pertemuan kemarin yang kaitannya dengan contoh praktek epic analytic data ya. Nah, sini ya misalnya, nah di sini ada visit, ada unique visitors ya, ada page per visit, ada average visit duration, ada bounce rate. Nah, ini salah satu contoh analisisnya. Nah, ini arti 2,7 billion ini kan ada artinya. Ini juga ada artinya, semuanya ada artinya. Nah, teman-teman sebagai orang yang bisa menganalisis, ya, Anda mungkin bisa menggunakan toolnya apa aja. Nah, setelah data yang dihasilkan seperti ini, tampak seperti ini harus bisa membuat sebuah narasi, ya, interpretasi data. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menginterpretasikan data ini nggak ada gunanya. Tapi kalau Anda bisa, misalnya Anda sebagai pemilik Amazon.com, nah di sini bisa kelihatan, ternyata hampir semua turun ya. Yang naik hanya average rata-rata waktu kunjung ya, waktu yang mengunjungi website ini hanya naik, yang lainnya turun semua. Coba Anda perhatikan di visits, jumlah visitnya di bulan April 2000 menurun di 8,33. Kemudian unique visitorsnya juga menurun di 3,4%. Page visitnya turun 0,84%. Artinya kalau kemarin mungkin bisa juga per
orang yang mengakses minimal dia mengakses 5 halaman, ternyata turun menjadi 4,8 halaman per ininya ya. Kemudian durasinya naik, ya mungkin 0,13%. 13% dari 12,43 ya, dari 12 menit 43 detik itu berapa persen? 0,13%-nya berapa? Berarti ini mengalami naik. Secara keseluruhan di sini yang mengalami naik adalah di rata-rata waktu kunjung, waktu membuka website, gitu ya. Nah, ini juga menjadi analisis teman-teman gitu. Nah, nanti kalau lebih kuat lagi kalau bagaimana dengan kondisi yang di luar, misalnya yang sejenis Amazon, ya sejenis Amazon itu apa sih? Cari websitenya sejenis Amazon apa, gitu ya. Itu yang bisa Kenapa perlu ada narasi, perlu ada interpretasi ya untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita lihat misalnya contoh unique visitors ya. Unique visitor itu misalnya dari si mana aja ya. Di sini kita lihat ada banyak penilaiannya ya. Ini juga trafficnya ya. Nah, di sini juga sebelah kanan bisa lihat direct, ada referral, ada organik. Jadi contoh di sini direct, ada orang yang akses langsung gitu ya. Akses langsung ke Amazon itu sekitar 64,12%. Kemudian referralnya adalah 10,61. Jadi besar juga ya. Kemudian dari organic search, dari pencarian tanpa iklan, artinya pencarian yang asal aja tidak berbayar, itu 22%. Sementara yang paid search, pencarian dengan berbayar itu 0,45. Kenapa? Ya karena ya berbayar. Kalau berbayar itu hanya orang-orang yang paham dengan membakar uang, mendapatkan uang. Ya, jadi itu kelihatan teman-teman yang bisa dilihat nih, semua data itu mestinya bisa diinterpretasikan. Jadi Anda walaupun Anda bisa menyajikan data, bisa menyajikan angka-angka ini, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Ini angka ini akhirnya apa? Angka menjadi angka bisu ya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa digunakan untuk apa-apa kalau tidak diberikan interpretasinya. Gitu. Makanya wajar kalau sekarang bisnis ini semakin banyak berkembang. Banyak yang dibutuhkan saat ini. Begitu. Oke, itu ya teman-teman tambahannya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini karena contoh-contoh banyak ya, nanti bisa dilihat dari kemarin yang di-share ya. Ini banyak sekali data-data yang bisa. Nah nanti narasi-narasi itulah, yang interpretasi itulah yang dituangkan dalam bentuk penjelasan di tabel, penjelasan di analisis, penjelasan di hasil. Itu maksudnya. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti untuk mata kuliah analisis big data sampai di situ dulu. Al-Aziz kali Pak. Iya, Al-Aziz ada orangnya nggak ini? Ini Pak, ada hadir. Oh, hadir. Oke lah kalau begitu. Ada pertanyaan, Mas? Aman Pak, cukup jelas. Jelas ya. Oke.
Repando nih, Repando. Ada pertanyaan nggak Repando? Repando lagi kerja. Baik teman-teman, itu untuk mata kuliah Big Data. Kita masuk mata kuliah yang kedua, yaitu tentang tapi belum masuk ke kisi-kisi kalau mata kuliah ini ya. Tapi nanti tidak ngobrol dengan ya, kecuali yang tadi nggak bisa. Tutup kamera aja nggak jelas Pak, apalagi buka kamera ya. Itu ya lain. Baik teman-teman, kita pastiin dulu kalau yang kelas malam berapa orang ya? Kelas malam berapa orang? Halo? Kurang lebih kayaknya 15, Pak. Oh 15. Kalau 15 berarti dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok. Saya pengen dapat nama-namanya ya. Kalau yang pagi cuma 7, jadi 7 itu cuma 2 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 4, ada yang 3. Nah kalau yang malam kalau 15 berarti satu kelompoknya 5. Nanti mekanismenya pembagian tugasnya itu nanti diatur oleh kelompoknya. Gitu ya. Berarti Gimana? bebas ya Pak kelompoknya, siapa aja. Kalau saya sih pengennya malam ini tuntas ya, siapa aja kirim saya, itulah terbentuk. Jadi nggak PR lagi nanti kalau lepas dari kuliah ini nanti bingung lagi siapa kelompok siapa. Silakan aja mau bentuk siapa, tapi malam ini menurut saya tuntas gitu. Walaupun mungkin nggak masuk, tapi ada yang mengambil. Misalnya ada si A nggak masuk, tapi bisa diambil sama Dara atau bisa diambil oleh kelompok lain, misalnya Sair Putih dan seterusnya. Yang udah ada kan misalnya Dara, ada Muhammad Badila, ada Ilham. Nah silakan coba dibagi ya, dibagi. Sekarang kan teknologi enak, jadi walaupun mungkin jauh tapi bisa dikerjakan saling sharing kan, gitu. Silakan siapa yang mau berbesar hati untuk mencoba menginventarisir kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Mungkin dari Muhammad Fadila nih, Muhammad Fadila, kira-kira kelompoknya siapa aja Mas? Fadila tidak Gimana Fadila? Ini kan untuk UAS ini rencana kelompok Mas, ya. Jadi karena katanya sih informasinya 15 orang malam, itu berarti satu kelompoknya 55. Nah silakan dari kelompok Mas Muhammad Fadila ini membentuk 5 orang. 5 orang siapa aja atau gimana mekanisme terserah. Pokoknya malam ini saya terima terima kelompok, kemudian ada ketua kelompoknya, ada sekretaris, mungkin ada atau perlu bendara apa enggak ya. Yang jelas saya nanti minta kontaknya nanti di-share ya untuk soalnya. Untuk soalnya nanti di-share secepatnya. Gitu, mungkin ada Mas Fadila, ada Dara, ya, kemudian ada Abdul Aziz, ada Al Aziz, silakan dibentuk aja sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya silakan ya dibikin ya. Ya Pak, siap. Ada 16 orang nih yang aktif ya. Kalau yang nampak di layar itu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, ada 16. Ada 16 orang yang aktif di layar. 17 sama akademik UM Banten.
silakan ya ditentukan. Oke, silakan ditentukan, diskusikan lewat online juga boleh. Sebentar saya mau ngisi ini dulu. Mau minum bentar. Teman-teman ditunggu ya. Ada yang kelas jauh nggak, Mas? Mas Al-Aziz ya. Ada yang kelas jauh nggak, Mas Al-Aziz? Revando Pak, kelas jauh Pak. Kalau saya sih Saya nanti ke kelas Triana juga ya. Iya, Pak. Nah, ini yang kelas jauh, apa kamu berduaan aja sama Revando atau gimana? Kurang hafal ya, Pak. Tapi kalau di mata kuliah lain sih kayaknya ada beberapa, Pak. Ketemu lagi maksudnya di mata kuliah ini. Tapi saya kurang tahu itu kelas jauh atau bukan. Dan mau saya, Anda kan jauh nih, nggak bisa ketemu di Tiga Raksa mungkin. Mau saya tuh satu grup aja sama Revando berduaan. Gitu. Atau apa mau gabung? Oh, gitu maksudnya. Koordinasinya agak susah, ya berdua aja sama Revando. Itu bisa juga nanya sama Revando ya. Sebelum ditulis sama yang lain. Kalau Luciana kelas jauh nggak, Luciana? Enggak Pak, kampus 3 Raksa dia. Kalau Abdulaziz? Sama Pak. Saya di Tiga Raksa, Pak. Ajeng Kurniawati. Ajeng Kurniawati ya? Tidur. Saya Kurniawati, Pak. Tiga Raksa. Kampus 3 Raksa, Pak. Iya. Lah Aisyah. Sama, Pak, 3 Raksa. Nggak pernah hadir ya? Offline-nya nggak pernah hadir ya Aisyah ya? Kalau Mas Ahmad nih, Mas Ahmad Rohman Arif, Tiga Raksa atau jauh? Biru Walidin, ke sana. Kelas Iya Pak, kelas jauh atau Tiga Raksa? 3 Raksa Pak. Tiga Raksa. Itu berdua nih, terdeteksi 2 ya. Rina Triana sama Revando. Kalau si Rifki, Mas Rifki? kelas jauh Pak. Kelas jauh berarti itu ada 3, kelas jauh itu berarti ada Rifki, ada Revando, ada Rina Triana. Ada lagi temennya yang kelas jauh, Mas? Yang Anda lihat di layar ini? Ahmad Najmuddin, ya berarti udah dibentuk tuh 4 tuh. Ada Rina Triana, catat ya, Rina, halo Rina. Atau Mas Ahmad Najmuddin lah. Silakan bentuk satu kelompok. Satu kelompok. Siapa? Oh, ini yang gambarnya anak kecil ya. Ya berarti pas 5 itu. Silakan dicatat aja, dikirim ke saya Mas Ahmad ya. Tentuin siapa ketuanya. Ahmad Najmuddin, Rina Triana,
silakan dicatat siapa ketuanya, kasih nomor WA. Dikirim ke WA ya, dikirim ke WA. Biar saya ngontrolnya jelas. Kalau tidak ada tanggung jawabnya nanti siapa yang mau ditanya. Ada batas pengumpulan tugasnya. Kalau lewat ya up. Jadi gitu ya. Jadi Ahmad Najmuddin ya. Oke. Jadi ada Ahmad Rahman Arif, ada Ahmad Najmuddin, ada Repando, ada Trina Triana. Udah ya? Trina Triana. Siapa ketuanya tuh silakan dimusyawarahkan aja. Ya ke yang lain gimana? Yang 3 raksa siapa aja udah kebentuk belum? Mas Ilham udah kebentuk belum Mas? Ini Pak lagi di list Pak. Sebentar lagi Pak. Oke. Rasionya sudah 1 grup 5 orang. Rifki Ahmad Rifki. Mas Rifki itu foto profilnya ganteng banget. Mas Rifki ya. Iya. Nggak ada yang lebih cakep Mas. Kayak tuh si Pak Ilham Nur. Siapa? Ya di daftar aja, di daftar Anda kasih tahu nanti tuh 6 orang ya 6 orang ya mau dipisah mau jadi 3-3 Pak mau 6 ya udah ya di sini itu 6 berarti 6 orang ya berarti yang kelas jauh nggak pernah lihat fisiknya ya. Oke. Oke, berarti saya tinggal tunggu dari kelas 3 raksa. Baik teman-teman sambil nunggu, ya, sambil menyelamin air, sambil nunggu nanti daftarnya di list kirim ke WA saya, kan ada yang nomor WA-nya ya. Kirim ke grup juga nggak apa-apa, di WA juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana bisa ke informasi bisa saya tangkap. Ya, gitu. Baik teman-teman kita mulai lagi sebelum ke materi berarti materi terakhir juga ya materi terakhir ya yang apa namanya berkaitan dengan arsitektur enterprise gitu, ya arsitektur enterprise nanti teman-teman bisa cari untuk mendukung tugasnya itu bisa cari di Google ya. Nah, kata kuncinya apa? Contoh dokumen penerapan TOGAP arsitektur arsitektur enterprise gitu ya. Contoh penerapannya itu implementasi arsitektur enterprise di mana itu nanti akan muncul banyak. Jadi Anda bisa masing-masing anggota cari satu-satu artikelnya nanti bisa jadi daftar pustaka. Tapi jangan cuman cari kemudian copy paste ya. Itu saya paling anti ya.
Tapi di parafrase boleh. Parafrase itu tuh artinya diedit, diambil, ditiru ya, dimodifikasi ya. Jadi ya, tidak langsung dari situ copy paste langsung itu plagiator sejati gitu ya. Baik teman-teman. Pak, kelas malam 17 orang, Pak. Dibagi 3 atau 4 aja ya, Pak? Itu yang 3 raksa doang. Iya, Pak. Ya 3 aja lah. Berarti ada yang 6. Itu ada 2 kelompok yang 6 ya, Pak? Ya, ya mungkin jaga-jaga yang tidak aktif. Jadi yang 5 itu inti-inti aja yang aktif-aktif gitu. Nanti khawatirnya yang tidak aktif malah kelompok itu bisa di-prank ya. Prank. Tugas yang ada kerjain, akhirnya semuanya menjadi kewalahan. Jadi ada 2 yang kelompok A dan 1 6 kelompok. Yang penting nanti pembagian tugasnya jelas ya Mas Al-Aziz ya. Jadi kalau tugas kelompok ini nanti tugas dibagi, setelah dibagi baru disinkronisasikan. Nah itulah nilai kelompoknya ada disinkronisasi. Dan nilai tambahnya disinkronisasi. Oh pendapatnya Mas Aziz begini, tugasnya ini, Dara ini, nanti bisa disinkronisasikan. Supaya makalah ini menjadi makalah mini project yang bagus ya seperti itu. Oke, silakan dibagi aja, nanti ditunggu sambil nunggu saya sambil bincang-bincang ya dengan teman-teman ya seperti itu. Jadi arsitektur interface ya itu kan menggunakan frameworknya menggunakan TOGAF. Di open group arsitektur framework. Jadi kerangka kerja yang digunakan untuk membuat atau menyusun arsitek enterprise ya untuk infrastruktur khususnya teknologi informasi bagi perusahaan. Jadi enterprise ini luas ya, ada perusahaan, ada institusi, dan ada lainnya gitu ya. Lembaga bisa juga. Nah maksudnya itu untuk menyiapkan, merencanakan dari sisi infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pencapaian misi organisasi. Nah, untuk menggaransi bahwa pembangunan arsitektur enterprise bisa tercapai, maka ada kerangka pengembangannya, yaitu dengan menggunakan TOGAF ya, di Open Group Arsitektur Enterprise Arsitektur. Jadi itu yang dikembangkan. Jadi nggak usah repot-repot, kita nggak usah mikirin. Karena apa teman-teman? TOGAF ini berfungsi sebagai patokan untuk membangun sebuah arsitektur, tetapi sudah terukur terurut ya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti konsep sistem, maka dia akan sulit pecahkan problem. Nah, mungkin nanti dijumpai teman-teman saat menyusun skripsi. Kalau berpatokan pada pedoman kan nggak sedetail. Kalau Anda berpatokan pada pedoman pasti akan susah. Ini bab 4 isinya apa aja ya?
seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ada alur pikir, kerangka pikir yang konsep sistem pasti akan lebih. Nah, begitu juga dengan arsitektur enterprise, itu dimaksudkan untuk menjadikan patokan bagaimana Anda membangun arsitektur enterprise untuk perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di sekolah. Sekolah memiliki visi ke depan bahwa di tahun 2030, gitu ya, misalnya contoh Banten nih. Universitas Banten 2040 39 ya, 39. 2039 itu akan menjadi perguruan tinggi yang mandiri, modern dan Islami atau MMI misalnya. Nah, itu harus diterjemahkan. Mandiri artinya apa? Modern itu apa? Islam itu apa? Harus diterjemahkan selama fase jangka panjang. Karena itu misalnya 20 sampai 25. Ya. Nah, fase-fase itu dibagi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima misalnya. Zamannya Presiden Soeharto dulu namanya pelita jangka pendek, panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini sebenarnya itu konsep yang namanya konsep milestone atau pijakan, atau sering sebut sebagai road. Nah, fase-fase tadi dibagi menjadi 5 tahun, itu tujuannya adalah supaya lebih mudah mengontrol, lebih bisa dipahami, lebih bisa diukur realistisnya. Ini realistis tercapai atau tidak. Nah, di dalam fase 5 tahun itu juga dipecah lagi menjadi 1 tahun akan tercapai apa. Sebagai contoh, misalnya akan mewujudkan satu universitas yang Islami misalnya. Nah, Islam itu adalah melaksanakan al-Islam di Muhammadiyah. Di antaranya misalnya infrastruktur yang bisa dibangun, ya misalnya setiap waktu sholat itu akan 10 menit sebelum sholat itu akan keluar pengumuman atau perhatian. Nah, persiapan infrastruktur seperti mic, ada speaker ya, ada alat sound yang mengabarkan itu bagian dari arsitektur enterprise. Misalnya 10 menit sebelum sholat zuhur disampaikan dengan musik yang santai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Banten. Sebentar lagi kita akan masuk di waktu. Semuanya diharap mempersiapkan diri untuk kita melaksanakan sholat bersama. Karena itu ya, terutama kaum laki-laki misalnya gitu. Nah itu, ini tak tahun pertama hanya itu. Bagi 4 aja mas. Kalau bagi 3 kayaknya kebanyakan ya. Bagi 4 ya. Bagi 4 nggak apa-apa. Bagi 4. Bagi 4 saja mas, nggak apa-apa. Tapi tadi menurut saya sebarannya yang keaktifannya lebih itu menjadi tim intinya, ketua, sekretaris, mungkin bendara ya, mungkin ini bikin makalahnya nanti ini hard copy juga ya teman-teman ya,
kopi kelompok ya, kemudian mungkin ada perlu saweran yang monggo silakan aja, terutama untuk tadi mungkin ngerjain bareng, ngopi bareng dan seterusnya ya, monggo silakan. Atau mungkin bikin kertas dan seterusnya. Atau mungkin ngerjainnya mau di KP aja Pak biar asik, monggo silakan aja. Atur ya. Jadi kalau sudah 19 ya menurut saya dibagi 4 ya. Kalau bagi 3 terlalu banyak. Semakin dikit itu semakin bagus kualitasnya. Artinya di bagian kerjanya akan lebih banyak. Bisa diulang Pak, suaranya putus-putus. Yang mana ya? Arsitektur enterprise pada lembaga tertentu. Rancangan implementasi arsitektur enterprise pada angin ribut ya, pada sekolah apa berbasis TOGAP. Jadi nanti ada berbasis TOGAP. Nanti judulnya akan saya siapkan, masuk sistematikanya, insya Allah beberapa hari ke depan ya, setelah kelompoknya sudah dikirim ke WA. Jadi kita diskusinya melalui WA boleh, Telegram boleh. Misalnya saya kelompok 1 kayaknya belum paham Pak, saya mau Jumat, boleh nggak? Insya Allah kalau waktunya saya pas kosong, waktunya ketemu, oke aja. Ya. Siap-siap aja. Ya, kelompok 2 Pak masih liar ya, bisa pakai Zoom Meet, pakai Google Meet itu. Ya, jadi kenapa sih bentuknya tugas? Tadinya mau individu, tapi saya nggak tega karena big datanya sudah individu. Ya, individu. Jadi untuk arsitek enterprise-nya di kelompok berkelompok. Nanti presentasinya diutus 1, dilatih sebaik-baiknya. Paling baik, tapi nanti ada moderatornya. Yang turut jalannya. Ini bukan sekedar main-main teman-teman, nanti membiasakan untuk ya. Hal ngomong di depan orang itu ya, di depan umum nggak begitu ciper ya. Nervous gitu. Kira-kira belum grupnya, kelompoknya, apa masih diacak? Mas Ade Aziz. Materi terakhir ini sedikit sekali sebenarnya, nggak banyak ya, cuma beberapa yang perlu kan. Nah, yang terakhir adalah pengembangan model tahap E, yaitu peluang dan solusi.
Baik, yang judulnya adalah ini tahapan terakhir pengembangan model tahap E, yaitu peluang dan solusi. Ya, tujuannya sama, mahasiswa mampu mengembangkan model arsitektur database berbasis TOGAF di tahap terakhir. Yang topik bahasanya adalah konsep dasar artefak. Ya. Tujuan dari tahap E, peluang dan solusi adalah menetapkan realisasi strategi untuk melakukan transformasi dengan cara mengembangkan kerangka kerja untuk proyek yang timbul dari tahap sebelumnya, yaitu pengembangan arsitektur enterprise. Jadi di peluang dan solusi itu lebih fokus bagaimana realisasinya. Nah, tadi saya contohkan misalnya dari sisi visi Islami, itu apanya misalnya tadi pertama itu di infrastruktur yang perlu disiapkan adalah ya, persiapkan infrastruktur yang bisa mengingatkan kepada aktivitas akademika untuk mempraktekkan al-Islam. Jadi itu dengan sholat di awal waktu misalnya, ya itu yang pertama. Kedua, bisa juga nanti tahapannya misalnya saat mau menerima gajian, itu pegawai harus menyetorkan apalah. Contoh misalnya, itu contoh implementasi. Nah, di poin ke E ini, ya, menetapkan peluang dan solusi itu menggambarkan kira-kira apa saja tahapannya yang bisa dilakukan, direalisasi. Tahap E menyiapkan perencanaan proyek, memfinalkan keputusan dan menentukan blok pembangunan arsitektur yang diperlukan untuk mengembangkan perubahan sistem informasi yang dilakukan sebagai hasil dari tahap sebelumnya. Jadi ini sudah final, jadi tidak bisa dirubah kalau sudah masuk ke sini. Ini teman-teman, cara menggambarkannya itu menggunakan aplikasi Arsi ya, tapi sebenarnya nggak mesti Arsi, yang penting bisa bisa membuat gambar yang relevan, yang sesuai dengan aturan. Seperti ini ya, komponen ini sebenarnya ada di IO ya, di diagramnya. Jadi bisa digunakan untuk menggambarkan. Di sini bicara konsepnya ya, ini konsepnya. Bicara artefak ini deskripsi dari suatu bagian arsitektur ya. Biasanya berbentuk katalog, daftar objek, matrik, hubungan objek, diagram dalam bentuk gambar. Artefak bisa dibuat secara informal dengan berbagai notasi apapun yang ada sebelumnya. Nantinya dibuatkan diagram formal dalam bisa seperti itu. Saya teman-teman itu gambar itu sedangkan pakai apa ya? Kalau mau pakai Archie silakan download. Itu juga gratisan kok ya, gratisan. Yang penting versi jangan terbaru. Kalau versi terbaru biasanya bayar. Beberapa bagian atau unsur yang tadi disebut sebagai artefak yang digunakan dalam tahap peluang dan solusi adalah diagram konteks proyek, konteks diagram. Yang kedua diagram ya. Nah, diagram yang dimaksud dengan diagram konteks proyek adalah diagram konteks proyek memperlihatkan lingkup pekerjaan yang direalisasikan melalui proyek yang merupakan bagian dari perubahan organisasi perusahaan. Jadi akan melihat bagaimana lingkup pekerjaan itu. Apakah semua sistem itu akan dipenuhi dalam satu waktu atau tidak. Ya, oleh karena itu, itulah butuh. Kemudian diagram konteks ini juga menghubungkan pekerjaan dan organisasi
fungsi layanan, proses aplikasi, entitas, bisnis dan data, serta teknologi akan ditambahkan, dihilangkan atau diubah. Dan diagram ini juga berguna dalam mengelola portofolio aplikasi dan kita lihat contoh. Dalam diagram ini diperlihatkan komponen aplikasi proyek yang paling penting bersama dengan kebutuhan requirement sama elemen bisnis terkait seperti bisnis, layanan bisnis, fungsi bisnis. Jadi melalui diagram akan terlihat kebutuhan atau yang akan dipenuhi oleh proyek, proses bisnis yang diimplementasikan, setiap aktor atau peran yang akan menggunakan. Kita lihat contohnya di sini ya teman-teman. Ini digambarkan dengan pada ikannya Anda bisa menggunakan contoh ini aktornya dia, aktor peran kebutuhan ini ada dua, account manager dan ada klien. Ya, di sini ada IS akses webnya website. Ada sistem informasi yang memberikan otoritas bisa akses website. Kita lihat di sini ada aktornya jelas, komponen aplikasinya yang digambarkan oleh trip reservation site ya. Jadi ini apa namanya pelayanan perjalanan ya, biro perjalanan lapor. Kemudian komponen aplikasi ini proses bisnisnya apa? Di sini proses bisnisnya ada reserve trip, ada cancel, ada konsul, ada reserve ya. Ini jadi ini intinya kegiatan itu ada di sini proses bisnis. Ya. Kemudian yang kedua adalah bicara fungsi. Di sini fungsinya ada 3. Dan ada konsul dan ada pembatalan. Apakah ini aja? Yang enggak. Sesuai dengan analisis Anda yang bisa representasi terhadap kebutuhan. Ini contoh diagram project. Diagram kontak project. Nah, kalau Anda mau pakai ini juga bisa, teman-teman ya. Ya, kalau misalnya menggunakan tool itu juga bisa menggambarnya. Kita coba lihat nih. Saya menggunakan draw.io ya. Atau bisa di-share apa enggak. Komponen bisa dilihat ya apa saja ini tadi komponen. Saya tinggal klik aja jelasin komponen. Jadi Anda bisa lihat langsung klik di sini ya, bisa diklik gitu. Jadi kalau menggunakan draw.io itu ya juga gratis ya. Contoh ya, atau teman-teman kalau biasanya buat sebuah diagram menggunakan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak pengen sisa jalan ya diupayakan untuk bisa bertanya. Ya, seperti itu sebenarnya. Nah, diagram sebelumnya memperlihatkan komponen aplikasi, trip reservation dan reservation
application site ya. Kemudian digunakan oleh aktor, account manager, internal dan klien eksternal untuk memenuhi kebutuhan requirement akses web serta merealisasikan fungsi layanan bisnis, subscribe, konser, offer dan sal. Juga merasakan proses bisnis jalan ya. Jadi itu yang mau kalau kita mengambil sebuah diagram ya, diagram konten project. Kemudian yang kedua adalah asas manfaat. Diagram manfaat memperlihatkan peluang opportunities yang telah didefinisikan selama tahapan arsitektur. Diagram ini digunakan untuk para pengambil keputusan untuk memilih atau mengalokasikan prioritas atau untuk mengambil keputusan mengenai urusan tindakan yang harus dilakukan untuk meraih peluang. Jadi harapannya dengan pengembangan arsitektur ini bisa seperti ya, jadi ada harus teman-teman kadang-kadang teman-teman ya kan nulis skripsi itu tidak memperlihatkan asas daripada manfaatnya. Ya Pak, kita pengen yang gede, yang kelihatannya keren, tapi dari manfaatnya tidak banyak manfaat. Mungkin ada bisa rasain lah ya, yang sudah ajukan judul, lihat lagi skripsinya, apakah manfaat, apa sekedar buat meloloskan saja. Ya, kalau saya masih konsisten, lebih cenderung kecil tapi ada manfaatnya. Kenapa? Karena kalau kecil ada manfaatnya, orang pakai terus, akhirnya pahala mengalir. Oke, kemudian yang berikutnya ini contoh ya, contohnya seperti ini, contoh diagram manfaat. Bisa dilihat di sini ada klien, ada trip, di sini ada sistemnya. Bisa dilihat di sini ya, klien history management, klien history bisa dilihat seperti ini. Ini ada klien history storage 2000 lain yang sangat kompleks ya. Kemudian ada di sini jelaskan komponennya apa saja ya. Ini contoh diagram manfaat. Nah, diagram sebelumnya memperlihatkan komponen aplikasi strip beserta penjelasan deskripsinya. Komponen tersebut memiliki peluang untuk lebih dikembangkan melalui dua komponen aplikasi tambahan, yaitu client story dan manajemen beserta deskripsi mengenai pentingnya komponen ini. Yang kedua, client story beserta deskripsi mengenai pentingnya komponen. Dan terima kasih. Jadi yang terakhir ini, yang pertemuan terakhir sebelum luas, kita bahas tentang konsep yang namanya konsep pengembangan model terhadap proses gitu. Jadi nanti tugas luasnya adalah membangun sebuah dokumen arsitektur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman silahkan. Kelompoknya udah jadi. Kelompoknya udah jadi. Tugasnya itu membuat rancangan arsitektur enterprise. Ya, membuat rancangan arsitektur enterprise, tugasnya itu. Secara kelompok, berarti yang nomor 1 sebagai ketua, yang nomor 2 sebagai sekretaris. Nah nanti dibuat makalahnya, dibuat PowerPoint, dipresentasikan sama ya. Cuman bedanya ini bedanya beda materi dan bedanya per kelompok. Nah masing-masing kelompok tugasnya silakan dibagi oleh ketua kelompok. Ya kita akan lihat judulnya tadi. Soalnya udah tulis belum tadi contoh-contohnya? Oh tadi yang ini ya, yang big data ya. Nanti nunggu beberapa hari, nanti udah saya kirim ke grup. Mungkin di kelas jauh, ya nanti
Nanti saya silakan nyimpen nomor saya, nanti ditanyakan ya. Kalau misalnya dalam 1 sampai 2 hari belum nongol ya ditanyakan. Karena ini kejar dengan waktu ya. Kalau Anda tidak membagi waktu ya bisa-bisa nggak selesai. Gitu ya. Yang tadi yang nanya siapa, Riana ya? Iya Bapak, makasih. Sama-sama. Oke, ada yang lain? Yang lain? Bulan ini, dan nanti tinggal tunggu soal untuk mata kuliah arsitektur enterprise. Dan tolong kalau misalnya 2 hari tidak ada kabar, mungkin saya sibuk atau mungkin saya lupa, silakan dikomunikasikan, silakan diinformasikan atau saya diingatkan. Gitu ya. Saya kira itu pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.